Halo Sobat Sirup, video kali ini akan memberikan tutorial yang ditujukan untuk pengguna anggaran atau PA dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pengguna anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Dan kuasa pengguna anggaran atau KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran atau PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Peran PA dan KPA di aplikasi Sirup adalah: pertama, kelola data pengguna, yaitu menambah akun admin RUP, mengubah data pengguna, menonaktifkan data pengguna, dan melakukan ubah password. Kedua, melakukan verifikasi pejabat pembuat komitmen atau PPK dan unverifikasi PPK. PA-KPA perlu melakukan verifikasi dan unverifikasi atas akun PPK yang berada di bawahnya. Ketiga, melakukan tarik data rencana kerja anggaran daerah atau RKAD dari aplikasi SIPD RI. Keempat, melakukan kelola program, kegiatan dan subkegiatan yang disingkat PKS, yaitu menambah PKS, mengubah PKS, dan melakukan delegasi PKS kepada PPK. Kelima, mengumumkan paket RUP, yaitu mengumumkan paket penyedia dan swakelola. Keenam, membatalkan final draft paket RUP. Ketujuh, melakukan revisi paket, yaitu pembatalan paket RUP, revisi satu ke satu, revisi satu ke banyak, dan pengaktifan kembali paket. Kedelapan, konsolidasi paket, yaitu strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Kesembilan, memanfaatkan fitur Moner dan cetak paket RUP di satuan kerja. Tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan verifikasi dan unverifikasi akun PPK. Silakan buka browser Anda. Masukkan alamat sirup.lkpp.go.id. Silakan login menggunakan username dan password Anda. Lalu, klik Submit. Silahkan klik menu Kelola Data. Lalu, klik Kelola Pengguna. Silahkan klik detail pengguna PPK yang akan diverifikasi. Silakan periksa rincian informasi mengenai PPK Anda. Apabila telah sesuai, silahkan klik verifikasi. Sebagai contoh, saya klik kembali. PA-KPA juga dapat melakukan verifikasi PPK melalui tombol verifikasi pengguna di kolom Action. Silakan klik verifikasi pengguna. Silakan periksa rincian informasi mengenai PPK. Apabila telah sesuai, silakan klik verifikasi. Maka, akun PPK berhasil diverifikasi. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan unverifikasi akun PPK. Untuk membatalkan verifikasi, PA-KPA dapat menonaktifkan PPK pada kolom Action. Silakan klik nonaktifkan pengguna. Setelah itu, isi alasan penonaktifan PPK. Klik nonaktifkan. Maka, akun PPK telah dinonaktifkan. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah membuat admin RUP. Silakan klik menu Kelola Data, lalu klik Kelola Pengguna, dan klik tombol Tambah Admin RUP. Kemudian, lengkapi formulir admin RUP. Masukkan username admin RUP. Penggunaan username dapat merujuk pada nama satuan kerja Anda.
Masukkan password menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol khusus. Lalu, masukkan konfirmasi password yang sama dengan password sebelumnya. Selanjutnya, lengkapi detail informasi Anda. Masukkan nama, lalu masukkan jabatan, kemudian pilih status pengguna. Silahkan masukkan NIP Anda. Lalu, pilih golongan. Setelah itu, lengkapi alamat. Kemudian, masukkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Lalu, masukkan alamat email aktif Anda. Dan masukkan nomor SK Anda. Cek kembali data yang sudah dilengkapi. Lalu klik simpan. Maka akun admin RUP Anda telah berhasil dibuat. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan generate RKAD dari aplikasi SIPD RI. Silahkan klik menu Kelola Data. Lalu, pilih tarik data RKAD. Selanjutnya, klik Generate RKA. Tunggu hingga proses mencapai 100%. Jika terdapat keterangan proses data sudah selesai, maka pengambilan data telah berhasil dilakukan. Untuk memeriksanya, silakan klik menu RUP. Lalu, klik Rencana Kerja Anggaran. Silahkan pilih SKPD, lalu klik Simpan. Saat tampil notifikasi, silahkan klik OK. Pilih Program, lalu Kegiatan, kemudian Subkegiatan. Maka, akan tampil seluruh rincian rencana kerja anggaran pada subkegiatan yang Anda pilih. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan delegasi PKS kepada PPK. Silahkan klik menu Kelola Data. Lalu, pilih Kelola PKS. Pada tabel kelola program, untuk mendelegasikan kepada PPK, silahkan klik Daftar Kegiatan pada kolom Action. Jika dalam satu kegiatan terdapat lebih dari satu PPK, maka delegasi dilakukan di level komponen. Namun jika hanya terdapat satu PPK, silahkan lakukan pada level kegiatan. Pada kegiatan yang akan Anda delegasikan, silakan klik Ubah Kegiatan. Pilih alasan revisi, kemudian pilih PPK yang akan didelegasikan. Lalu, klik Simpan. Saat tampil notifikasi, silahkan klik OK. Maka, kegiatan tersebut sudah berhasil didelegasikan kepada PPK. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah mengumumkan paket RUP. Silahkan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih paket penyedia. Silahkan lakukan filtering dengan memilih
program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Pada paket yang sudah menjadi final draft dan akan Anda umumkan, silakan Anda centang umumkan pada kolom umumkan. Lalu, klik umumkan paket penyedia. Kemudian, klik umumkan. Maka paket penyedia Anda telah berhasil diumumkan. Paket tersebut akan tersedia di menu rekap setelah 3 jam dan dapat diproses untuk pengadaan selanjutnya melalui SPSE setelah 24 jam. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan pembatalan paket RUP. Silahkan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Pada paket yang akan dibatalkan, klik tombol revisi paket penyedia. Lalu pilih pembatalan. Setelah itu, klik tombol revisi paket. Silahkan masukkan alasan pembatalan, lalu klik simpan. Maka paket tersebut telah berhasil direvisi. Untuk memeriksanya, silakan terapkan filter. Maka, paket yang sudah Anda revisi pembatalan sudah tidak aktif. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan pengaktifan kembali paket RUP yang dibatalkan. Silahkan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Silakan klik aktifkan paket pada kolom action. Lalu, klik aktifkan paket. Selanjutnya, isi alasan pengaktifan. Lalu, klik simpan. Maka paket telah berhasil diaktifkan. Untuk memeriksanya, silakan terapkan filter. Paket kembali menjadi final draft. Silakan umumkan kembali paket tersebut. Silakan Anda centang pada kolom umumkan. Lalu klik tombol umumkan paket penyedia. Kemudian klik umumkan. Maka paket telah berhasil diumumkan. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan revisi paket satu ke satu. Silahkan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu, klik terapkan filter. Pada kolom action, klik revisi paket penyedia.
Silakan pilih satu ke satu. Kemudian, klik revisi paket. Silakan masukkan alasan revisi Anda, lalu revisi paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya merevisi detail lokasi. Lalu klik simpan. Maka paket berhasil dikaji ulang satu ke satu. Silakan umumkan kembali paket Anda. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu, klik terapkan filter. Silakan Anda centang umumkan pada kolom umumkan. Lalu, klik umumkan paket penyedia. Kemudian, klik umumkan. Maka paket penyedia Anda telah berhasil diumumkan. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan revisi paket satu ke banyak. Silahkan klik menu RUP, kemudian pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silahkan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Pada kolom action, klik revisi paket penyedia. Lalu pilih satu ke banyak. Kemudian klik revisi paket. Silakan masukkan alasan revisi Anda. Lalu revisi paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya revisi pada perbedaan jenis belanja. Selanjutnya, sesuaikan spesifikasi pekerjaan. Sesuaikan pagu sumber dana. Sesuaikan jumlah pagu pada jenis pengadaan. Lalu klik simpan dan lanjutkan ke paket 2. Silahkan masukkan alasan revisi Anda. Lalu, revisi paket sesuai dengan kebutuhan Anda. Sebagai contoh, saya revisi pada perbedaan jenis barang. Selanjutnya, sesuaikan spesifikasi pekerjaan. Sesuaikan pagu sumber dana. Sesuaikan jumlah pagu pada jenis pengadaan. Anda dapat melanjutkan revisi paket ke paket selanjutnya dengan memilih tombol simpan dan lanjutkan ke paket 3. Namun dalam tutorial ini, saya hanya merevisi menjadi 2 paket saja. Oleh karena itu, saya pilih simpan dan selesai.
Maka, paket berhasil dikaji ulang satu ke banyak. Silakan umumkan kembali paket Anda. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah menyetujui inisiasi revisi pembatalan paket dari PPK. Silakan klik menu RUP. Kemudian, pilih penyedia atau swakelola sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, saya pilih penyedia. Silakan lakukan filtering dengan memilih program, kegiatan, dan subkegiatan. Lalu klik terapkan filter. Paket yang sudah diinisiasi revisi paket oleh PPK, terdapat ikon tanda seru pada nama paket. Silakan klik diskusi paket di kolom Action. Kemudian, klik tombol di sini untuk memeriksa data inisiasi revisi paket dari PPK. Lalu klik tutup. Silahkan pilih setuju atau tolak inisiasi revisi paket. Sebagai contoh, saya klik setuju. Maka inisiasi revisi paket sudah disetujui. Untuk memeriksanya, silakan terapkan filter. Maka paket sudah disetujui dengan status terumumkan. Selanjutnya, tutorial PA-KPA pemerintah daerah melakukan konsolidasi paket PPJ sejenis dan mengumumkannya. Silahkan klik menu RUP, pilih konsolidasi. Lalu klik tambah paket konsolidasi. Silakan lengkapi formulir paket. Pilih paket PPJ pertama yang akan dikonsolidasikan, lalu klik tambah. Selanjutnya, pilih paket PPJ kedua. Sesuaikan isi volume, sesuaikan uraian pekerjaan, sesuaikan spesifikasi sesuai KAK, centang PDN, apabila paket ini direncanakan menggunakan produk dalam negeri. Centang usaha kecil atau koperasi, apabila paket ini diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi. Pada pengadaan berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement atau SPP, centang aspek sesuai kebutuhan. Lalu pilih rencana metode pemilihan. Selanjutnya, masukkan rencana jadwal pemanfaatan barang jasa. Masukkan pelaksanaan kontrak. Serta masukkan pelaksanaan pemilihan penyedia. Lalu klik simpan. Maka paket konsolidasi berhasil dibuat. Silakan Anda centang umumkan pada kolom umumkan. Klik umumkan paket konsolidasi. Kemudian klik umumkan. Maka paket konsolidasi berhasil diumumkan. Demikian tutorial dari kami. Jika Anda butuh bantuan, silakan hubungi tim dukungan kami. Jangan lupa untuk cek video tutorial lainnya.